Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Apa itu vegetatif? Adalah cara berkembang biak tanpa melalui proses fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sperma. Bagaimana dia berkembang biak? Yaitu menggunakan salah satu bagian tubuhnya atau organ tubuhnya, baik itu daun, akar, batang, ataupun buah. Bisa juga umbi. Biasanya memiliki sifat keturunan sama persis dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae ada dua cara. Yang pertama secara alami, yang kedua secara buatan. Secara alami yaitu tanpa bantu campur tangan manusia. Contohnya pada umbi akar. Umbi akar kita temui pada tanaman dahlia, singkong, kemudian wortel, loba. Namun yang dapat dilakukan perkembangbiakan vegetatif alami, jadi umbi akarnya bisa membentuk tunas baru hanya pada dahlia. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis yang bisa melakukan pertumbuhan tunas itu contohnya pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Selanjutnya, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung membentuk umbi yang dapat bertumbuh tunas. Contohnya pada kentang, ubi jalar. Dari kentang keluar tunas baru membentuk tanaman baru. Selanjutnya, vegetatif alami yang lain adalah tunas anak. Tunas anak sering kita jumpai pada bambu, pisang, kemudian tebu, di mana di samping batang besar atau batang utama di sebelahnya akan tumbuh tunas anak atau anakan. Anakan inilah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru apabila tanaman pisang itu sudah selesai masa hidupnya, yaitu sudah berbuah, dia akan mati. Selanjutnya tunas adventif, yaitu tumbuhnya tunas pada organ yang tidak layak atau tidak umum, tidak pada akar, tidak pada batang, tetapi pada daun, contohnya cocor bebek. Selanjutnya, ada yang dinamakan rizoma dan stolon, sama-sama berada di dalam tanah. Hanya rizoma ini adalah batang yang berada di dalam tanah yang bersisik, di mana batang itu akan membentuk tanaman atau tunas tanaman baru. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Nah, tetapi kalau stolon, batangnya ada di atas permukaan tanah, tetapi dia akan masuk ke dalam tanah untuk membentuk akar, tetapi tidak bersisik seperti jahe. Contohnya pada batang stroberi. Jadi stolon atau nama lainnya geragi. Pada rumput-rumputan, contohnya rumput teki, juga pada pegagan. Selanjutnya, kita akan beralih kepada vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu teknik memperbanyak tanaman atau mengembangbiakan tanaman dengan bagian tubuh dari tanaman tersebut yang dibantu oleh manusia. Kita lihat yang pertama, yaitu adalah merunduk. Apa itu merunduk? Yaitu satu cara merundukkan salah satu batang atau dahan tanaman ke dalam tanah yang dipakai kawat, kemudian ditutup dengan tanah. Beberapa hari kemudian akan tumbuh tunas akar dan tumbuh menjadi tanaman baru. Jika sudah tumbuh tanaman baru, maka dahan tersebut akan dipotong. Selanjutnya yang kedua, yaitu mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tanaman dengan mengambil salah satu dahan dari tanaman tersebut. Mungkin dikarenakan tanaman tersebut buahnya enak, contohnya mangga atau jambu, buahnya manis, besar ya. Nah, maka kita dapat memperbanyak tanaman dengan mengambil salah satu dahannya. Dahan tersebut kita kupas sampai mencapai kambiumnya. Setelah bersih, barulah dahan tadi
dibungkus dengan menggunakan tanah, lalu ditaruh plastik, diikat. Tunggu beberapa hari, akan tumbuhlah tunas akarnya. Jika tunas akar sudah tumbuh pada bagian yang dibungkus tadi, kita potong dahan tersebut dan tancap di dalam tanah. Sudah menjadi tanaman baru. Berikutnya adalah menyetek. Dan ini yang paling sering dilakukan oleh orang di Indonesia, yaitu mengambil salah satu batang, contohnya singkong, batang singkong dipotong runcing. Setelah itu kita tancapkan ke dalam tanah. Tunggu berapa hari akan tumbuh tunas tanaman baru. Maka singkong sudah tumbuh menjadi tanaman berikutnya. Selanjutnya, pemuliaan tanaman. Berbeda dengan memperbanyak tanaman atau berkembang biak. Kalau pemulihan tanaman adalah teknik memperbaiki atau meningkatkan mutu tanaman. Contohnya, batang yang akan kita jadikan tanaman pokok adalah memiliki akar yang kuat, batang yang kuat. Tetapi buahnya asam. Nah, lalu kita gabungkan dengan tanaman lain yang memiliki buah manis. Kita ambil dahannya yang menjadi buah manis tadi. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kita potong salah satu cabang yang batang buah manis. Kemudian kita sisipkan batang buah manis kepada batang yang tadi memiliki akar yang kuat, batang yang kuat, tapi buahnya asam. Sisipkan di sana tapi tidak mencapai kambium. Selanjutnya diikat. Setelah dimasukkan diikat, tunggu beberapa hari, maka dia akan menempel. Proses inilah yang disebut dengan menempel atau okulasi. Maka apabila tumbuh dahannya, dia akan membentuk tanaman dengan dua macam buah. Yang satu manis, yang satu asam. Berikutnya adalah cara mengenten atau menyambung atau nama lainnya kopulasi, yaitu menggabungkan dua tanaman juga. Tanaman yang di bawahnya adalah sama tadi, akarnya yang kuat, batangnya yang kuat. Lalu di atasnya yang akan ditumpuk atau disambung adalah tanaman dengan buah manis. Nah, untuk batang yang bagian bawah dibikin sayatan seperti itu. Selanjutnya untuk bagian yang atas kita bikin runcing. Nah, dipipih sekitar 2,5 sampai 4 cm. Kemudian selanjutnya sisipkan bagian yang atas ke bagian yang bawah, kemudian diikat. Setelah diikat, ditunggu beberapa hari, maka mereka akan terjadi penyambungan. Penyambungan tersebut membentuk tanaman baru yang hanya satu macam hasil yang dinantikan, yaitu buahnya manis. Kemana buah yang asam tidak lagi muncul. Inilah kopulasi atau mengenten. Demikianlah hasil hari ini tentang vegetatif pada tanaman Angiospermae. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat mengerjakan tugas berikut ini. Terima kasih.